Shalom sahabat Miracle, welcome to Miracle Sharing Podcast. Gak tahu, ini lo langsung 1, 2, 3, orang gak tahu. Ulang. Shalom sahabat Miracle, welcome to Miracle Sharing Podcast. Nah, seneng banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi bareng teman-teman di rumah di acara Miracle Sharing Podcast edisi bulan Mei. Nah, kenalin teman-teman, sebelumnya nama aku Jenis dan teman nge-host aku. Nama aku Kizia dan kita sekarang lagi kedatangan teman-teman kita yang kece-kece banget nih. Ini kita ceritanya tukeran peran ya guys. Kan Iya. biasanya yang nge-host. Iya, Biasanya kita yang jadi host. Besok siap-siap yang lainnya. Pasti kalian udah kenal sama mereka, tapi boleh dong kenalan sekali lagi, silahkan. Shalom sahabat Miracle, kenalin nama aku Sela. Shalom semua, kenalin nama aku Putri. Nah, dan sekarang kita mau ngajak kalian buat ngobrol bareng kita tentang friendship in God. Friendship in God, pertemanan di dalam Tuhan. Iya. Nah, kalian ini sebelumnya temenan atau gimana? Musuhan. Loh, kok musuhan? Boleh gak sih diceritain gimana kalian ketemunya gitu, di gereja atau di rumah atau kalian tuh tetanggaan atau di Oke. sekolah? Baik, Putri dulu. Silakan. Jadi kalau dari aku sendiri awalnya kita ketemu, bukan ketemu sih, maksudnya tahu Sela. Jadi adik aku ini temenan sama adiknya Sela. Oke? Iya. Paham ya? Iya, Nah, karena bisa mereka dimengerti. temenan, jadi sering main ke rumah. Jadi Oh. kesimpulannya persahabatan itu menular. Iya, ya kurang lebih begitu ya. Nah, karena adik-adikku ini temenan kan. Nah, jadi dia tuh nih sering datang juga ke rumahku kayak nyari ribut gitu kan. Nyari ribut. Iya, nyari ribut. Nah, terus jadinya aku tuh nengok gitu loh dari kamar kayak siapa sih ini datang-datang ribut-ribut gitu kan. Gak sopan banget, gak tahu diri gitu loh. Nah, Keluar dari sini boleh nggak? Kok jadi gini? nah ya Lanjut, udah. lanjut. Terus dia setiap malam tuh dulu suka ngajakin cool gitu kan di rumahnya. Tapi aku nggak pernah ikut karena kan maksudnya aku mikir kayak nih orang apaan sih nggak kenal tiba-tiba ngajakin gitu kan. Yes, masa gitu? Iya kan kan waktu itu. Oh iya. Kenal maka tak sayang. Nah karena nggak pernah ikut, nah tiba-tiba nih suatu hari kita dipertemukan sama Kak Keke. Jadi Kak Keke waktu itu ke rumahku ngajakin buat cool Y Pro pertama kali kan. Iya, waktu itu masih Wipro. Oh iya iya, kayak Belum aku ada inget Yun. deh. Iya, kamu ya gitu. Iya. Nah, habis itu kita berangkat bareng kan ke rumah Kak Jessy sama Kak Keke. Nah, dari situ deh baru kita ketemu. Baru ngobrol Baru kita, juga. Iya, ngobrol. Ketemu sama Jenis yang masih diem-diem. Kok Masih malu-malu. masih diem? Masih anak kecil. Sekarang juga. Emang sekarang enggak? Masih sih. Iya, kalau itu dari Putri ya. Kalau dari aku, Udah di Sela. dari aku sebenarnya dulu waktu Putri ngelihat aku nggak ngelihat dia di rumahnya. Jadi aku tuh kan tipe orang yang kayak apa ya? Aku tuh orangnya tuh kayak nggak terlalu merhatiin orang gitu loh. Jadi kayak udah gitu kan. Terus karena aku waktu itu kebetulan puji Tuhan rumahku dipercayakan buat ada cool waktu itu, cool Jimbaran. Jadi waktu itu Kak Keke sama Kak Jessy ngomong katanya oh ini ada cool Y Pro waktu itu setiap hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa di rumah Kak Jessy. Dan waktu itu aku diajakkan sama Kak Keke. Terus ya udah kita pergi, aku ajak Putri gitu kan. Pertama aku telepon mamanya. Aku nggak punya kontak dia. Jadi aku telepon mamanya, "Tante, ini ada cool Y Pro. Putri mau ikut nggak?" Kayak gitu kan. Terus Nice. Tapi aku nggak mau ikut. nah kayak gitu. Pertamanya mereka nggak ikut. Kalau mereka nggak ikut kan maksudnya aku otomatis sendiri dong. Iya. Terus tiba-tiba pas aku udah taruh handphone, tiba-tiba mamanya telepon lagi, oh jadi ikut gitu kan. Itu agak deg-degan ya, tiba-tiba cepet mau ikut cool ini aku udah buru-buru mandi siap-siap gitu jadinya. Nah iya, dari situ aku nggak pernah expect buat temenan sama Putri karena emang kayak gak mungkin banget aku temenan sama Putri gitu, karena aku tuh tipe orang yang sama kayak Putri, kalau misalnya ketemu orang baru tuh lebih ke diem dibanding ngajak ngomong kan. Males Kayak kenalan gitu. Tapi Tapi taunya kalian nggak bisa sefrekuensi ngajak ngomong sekarang. orang. Oh. Apa? Kalian sefrekuensi tapi sekarang. Iya gitu. Puji Tuhan sih ya. Dekatnya itu pas Wipro dan waktu itu sempat diajak pelayanan pertama kali bareng Dance Our God yang masih di Best Western waktu itu. Dari situ baru dekat.
gitu. Jadi dari kalau dibilang ketemu mungkin ketemu di rumah, tapi kalau mulai dari dekat pas di gereja kayak gitu. Jadi Keisha. Berarti kalian dekatnya tuh di gereja waktu pelayanan. Betul, kayak Iya. gitu. Jadi Tuhan yang mempersatukan. Asik. 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 Oke. Asik banget. Kalau gitu aku mau nanya dong, kalau menurut teman-teman sendiri nih yang disebut friendship in God itu pertemanan yang seperti apa sih? Putri dulu. Siapa aja? Dari siapa aja Dari lah. siapa Lu aja? aja duluan. Oke, dari aku ya. Tadi kan aku udah. Kalau friendship in God, waduh, bisa cek di Google Translate sendiri teman-teman. Nanti keluar kok, enggak lah. Kalau menurut aku sendiri Google Translate, Google Translate. biar seru. Biar seru. Chris dipotong ya. Dipotong. Oke. Jadi kamu jawab, mulai dari Oke, jadi aku jawab. Oke, menurut aku sendiri kalau friendship in God itu jadi kayak boleh pakai gua aja nggak sih? Pakai aku susah. Kerajaan surga sudah dekat. Ayo. 1, 2, 3. Ulang. Sampai mana? Tuh Putri disemangatin. Aku ulang apa kamu langsung? Aku aja langsung. Oke. Kalau menurut aku sendiri, friendship in God itu dimana pertemanan itu tuh atau persahabatan itu tuh menunjukkan kayak kasih Tuhan atau sifat-sifat Tuhan di dalamnya gitu. Karena kita kan sahabatan bukan sama orang Kristen aja, tapi sahabatan juga bisa sama orang yang beda agama. Tapi balik lagi ke kita gitu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan sifat-sifat Tuhan di dalam perhubungan pertemanan itu. Misalnya contoh, kayak saling mengampuni, kayak misalnya hubungan pertemanan itu nggak selalu mulus-mulus aja gitu kan, pasti Ya, ada benar banget. berantem-berantemnya lah dikit-dikit, tapi balik lagi bahwa kita tuh harus saling mengampuni, kita harus saling menghargai teman-teman kita, dan kita juga harus kayak menunjukkan bahwa kita tuh sahabat yang benar-benar selalu ada buat dia, dan juga sahabat yang kayak ya pokoknya menunjukkan kasih Tuhan lah di dalamnya, sehingga orang-orang tersebut atau sahabat-sahabat kita tuh bisa tahu bahwa oh iya aku merasakan nih kasih Tuhan melalui sahabat aku gitu. Itu kan secara nggak langsung juga mewartakan tentang Tuhan juga melalui perbuatan kita, karena mewartakan tentang Tuhan itu kan nggak selalu dari kayak perkataan, tapi bisa juga melalui perbuatan. Jadi friendship in God menurut aku adalah persahabatan di mana di situ menunjukkan sifat-sifat Tuhan dan ada Tuhan di dalamnya melalui kehadiran kita. Itu sih. Wih, bagus banget ya. Panjang ya. Aku jadi insecure nih, punya aku masalahnya. Cuma Coba singkat, Kak. padat dan jelas. mau dengar Jangan, Putri. nggak boleh Iya. insecure teman-teman, tidak boleh seperti Coba itu. sekarang kita dengarkan. Iya, kalau aku sih ya sama aja ya kayak punya Sela, persahabatan yang saling support, ya saling sayang, selalu ada buat satu sama lain, dan pastinya juga mendekatkan diri kita sama Tuhan gitu loh. Wih. Pokoknya kalau persahabatan dalam Tuhan itu pasti nggak akan bikin kita jauh dari Tuhan. Karena kalau misalnya persahabatan itu membawa kita ke hal-hal yang buruk, berarti dia bukan sahabat yang baik buat kita. Karena friendship in God itu kan namanya juga persahabatan dalam Tuhan. Pasti hubungan itu akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan pribadi yang menjadi lebih buruk lagi kayak gitu. Wow, luar biasa Wow. banget ya Jen ya. Iya. Sharing mereka di section pertama ini. Buat teman-teman yang penasaran kelanjutan dari Miracle Sharing Podcast, Edisi kedua, section kedua. Oke, sampai ketemu di section kedua dari Miracle Sharing Podcast, yaitu Spiritual Journey with God. Bye-bye guys.